Jay Idzes berhasil membantu Venezia FC keluar dari zona degradasi di Liga Italia 2024 sampai 2025. Klub berkostum hitam itu sukses mengalahkan Fiorentina 2-1 Selasa dini hari WIB. Idzes bermain 90 menit dan dipercaya sebagai kapten tim. Pemain timnas Indonesia tersebut menempati posisi bek bersama dengan Joel Singtiene dan Vali Cande. Dari data iScore, Idzes melakukan 2 kali clearance atau sapuan. Ia sekali unggul duel bola udara dalam 2 kali melakukan duel tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu mampu memanjakan rekannya dari segi operan bola, oleh dikarenakan akurasinya mencapai 83%. Dalam laga itu, ia juga mencatatkan sekali umpan kunci dan melakukan sekali pelanggaran. Berkat penampilannya itu, Idzes mendapatkan rating penilaian 6,9. Kemenangan itu membawa Venezia sejenak keluar dari zona degradasi. Kini Ai Lagunari berada di posisi ke-15 klasemen Liga Italia 2024 sampai 2025 dengan mengumpulkan 29 poin sampai dengan pekan ke-36. Venezia masih menyisakan 2 laga lagi dan harus meraih poin agar semakin menjauh dari zona degradasi. Dalam laga terdekat, mereka akan melawan Cagliari di Sardegna Arena pada 18 Mei. Setelah itu, Venezia akan menjamu Juventus. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Pierluigi Penzo Stadium pada 25 Mei 2025. Dua pemain abroad timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand curi start berlatih secara mandiri di Bali. Sebelumnya dikabarkan bahwa Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand tiba di Bali. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram pribadinya. Menariknya, ketika di Bali, kedua pemain timnas Indonesia berlatih secara pribadi. Hal tersebut diketahui dari unggahan pemain Thailand yang bernama Cayapipat Supunpasuch. Nah, Cayapipat Supunpasuch memang ikut berlibur ke Bali. Ia adalah rekan seklub Asnawi Mangkualam di Port FC. Menariknya, Bali sendiri juga menjadi tempat pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menghadapi 2 laga krusial pada Juni 2025 mendatang melawan Cina serta Jepang. Maka dari itu, PSSI akan memfasilitasi Patrick Kluivert untuk persiapan dengan waktu cukup lama. Back Leeds United Pascal Struijk kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United Joel Piroe, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis, "Indonesia is calling." Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa, dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi WNI. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Back yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai back tengah sebelah kiri. Back 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mace Hilgers dan Jay Idzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denny van Laar juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada bulan ini untuk menjalani proses naturalisasi, back bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 2 laga sisa grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sebuah pesan kepada timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang. Erick Thohir berharap timnas Indonesia jangan terlalu percaya diri menghadapi kedua negara tersebut. Ditakuti Erick Thohir, timnas Indonesia mempunyai nasib yang sama seperti waktu melawan Australia. Kala itu, tim Merah Putih kalah 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium. Laga melawan Australia menjadi sebuah pelajaran penting bagi timnas Indonesia. Terbukti saat bertemu Bahrain,
timnas Indonesia bermain lebih bersabar dan menang 1-0. Kini, timnas Indonesia akan bertemu Cina pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK. Setelah itu, timnas Indonesia bertemu Jepang di Panasonic Saita Stadium Osaka. Erick Thohir meminta timnas Indonesia harus tetap optimis. Meski begitu, jangan terlalu percaya diri karena membutuhkan 2 kemenangan. Kami harus tetap optimis. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu tidak mudah. Tapi kami tidak pernah tahu dan inilah sepak bola, kata Erick Thohir. Erick Thohir ingin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang itu masih terbuka karena saat ini timnas Indonesia duduk di posisi keempat klasemen dengan mengemas 9 poin. Timnas Indonesia bersaing dengan Australia dan Arab Saudi yang berada di atasnya. Tersisa 1 tiket lagi untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menemani Jepang dari grup C. Tom Hai sudah tak sabar jalani TC timnas Indonesia di Bali. Menurutnya, TC ini akan terasa indah sekali. Tom Hai merasa para pemain akan lebih rileks dan fokus dalam mempersiapkan diri menatap laga kontra Cina dan Jepang. 2 laga itu sendiri bakal krusial untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar TC di Bali United Training Center. Kabarnya, para pemain akan berkumpul di Bali pada 26 Mei, mengingat kompetisi baik di Eropa maupun Indonesia sudah rampung. Hai pun sudah sangat menantikan TC di Bali, karena menurutnya lokasi pemusatan latihan timnas Indonesia sangat indah. Lebih dari itu, skuad Garuda memiliki waktu persiapan yang lebih lama untuk mempererat chemistry antar pemain. Tentu saja ini indah sekali. Rasanya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saya sudah pernah melihatnya sebelumnya, tapi belum pernah ke sana langsung, hanya dari video dan foto, dan kelihatannya memang sangat bagus, kata Hai. Hai merasa suasana TC di Bali nantinya akan membuat pemain lebih rileks ketimbang di Jakarta. Karena itu, ini harus dimanfaatkan para pemain sebaik mungkin, karena mereka akan menghadapi laga yang sangat penting. Sirus Margono sukses memberikan bukti nyata kepada Patrick Kluivert setelah sempat disambangi oleh pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg. Sang kiper berusia 23 tahun telah memutuskan untuk menjadi WNI sejak Maret 2024. Namun, Margono tidak pernah bermain untuk timnas Indonesia karena tidak dianggap memenuhi syarat menurut Shin Tae-yong yang sebelumnya menjabat.